hingga melihat wanita itu melakukan teleportasi, menghadang mobil yang hampir menabrak mereka. Kemudian wanita itu mengangkat tangan dan mengayunkannya ke depan, langsung mendorong mobil itu kembali. Detik berikutnya, mobil itu hampir sepenuhnya hancur, hanya tersisa kursi dan setir. Pengemudi wanita itu ketakutan dan buru-buru melemparkan setir, langsung bangkit dan melarikan diri. CEO baru menyadari bahwa wanita yang baru saja dia kencani ini bukanlah orang biasa. Ternyata, baru saja gadis kecil itu membawa ibunya yang hanya memiliki kecerdasan setara anak 5 tahun untuk kencan. Melihat CEO di meja nomor 9, dia langsung berjalan ke sana. Kemudian gadis kecil itu mulai memperkenalkan situasi dasar ibunya dengan serius. Setelah mengenalkan ibunya, dia meminta CEO untuk memperkenalkan diri. Saat itulah, telepon CEO berdering. Gadis kecil itu mendengar dia menyebut tentang pinjaman bank, langsung menganggap CEO di depannya adalah orang yang miskin. Setelah telepon ditutup, CEO mulai memperkenalkan diri sesuai permintaan gadis kecil itu, mengatakan bahwa dia adalah CEO grup, anak sulung di keluarganya, memiliki seorang adik perempuan, tidak memiliki kebiasaan buruk, tapi tubuhnya agak memiliki penyakit lama. Kemudian gadis kecil itu bertanya lebih lanjut. CEO memberitahunya bahwa dia berusia 28 tahun, dengan pendapatan tahunan 7 digit. Barulah gadis kecil itu menyadari, tidak heran dia begitu tampan dan datang untuk kencan dengan ibunya. Ternyata dia miskin dan suka membual. Saat itulah, CEO akhirnya menyadari, mereka telah salah orang. Ternyata sebelum mereka masuk, CEO secara tidak sengaja memutar tanda meja nomor 6 menjadi nomor 9, membuat gadis kecil dan ibunya salah tempat duduk. Dan di meja nomor 9 itulah ada seorang pria tua berjanggut putih, yang sebenarnya adalah calon pasangan ibunya. Melihat itu, gadis kecil itu menyarankan ibunya, bahwa mencari ayah tampan seperti itu tidak mudah, membual juga tidak masalah. Lalu dia berlari ke depan CEO dan bertanya, apakah dia membawa buku keluarga? Karena hari ini dia sudah melihat kalender kuno, dan hari ini adalah hari yang baik. Dia dan ibunya bisa langsung pergi untuk menikah. Namun saat CEO menggendong gadis kecil itu dan berjalan keluar dari hotel, dia dengan lembut mengatakan kepada mereka bahwa mereka sangat menggemaskan, tapi dia sudah memiliki seseorang di hati. Mendengar itu, gadis kecil itu hanya bisa menghela nafas. Ayah yang begitu baik ternyata milik orang lain. Namun, saat itu, skene ini kebetulan dilihat oleh wanita yang selalu mengejar CEO. Wanita itu merasa cemburu dan mempersiapkan mobil untuk menabrak ibu dan anak itu. Namun tak disangka, detik berikutnya wanita itu bersinar dengan cahaya keemasan, langsung melakukan teleportasi dan menghalangi mobil wanita itu yang hendak menabrak mereka. Detik berikutnya, mobil baru wanita itu meledak, terpecah-pecah dan hanya tersisa kursi dan setir. Wanita itu ketakutan dan buru-buru melarikan diri. CEO segera mendekat untuk memeriksa, tapi dia menemukan wanita itu tetap baik-baik saja. Namun setelah ibu dan anak itu pergi, CEO berniat meminta sekretaris untuk menyelidiki identitas wanita itu. Tiba-tiba penyakit lamanya kambuh dan dia pingsan. Kebetulan sekali, gadis kecil itu yang membawa ibunya yang hanya memiliki kecerdasan setara anak 5 tahun ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Melihat CEO yang sedang dibawa ke rumah sakit dengan darurat. Saat itu detak jantung CEO sangat rendah. Tekanan darahnya turun drastis. Kalau tidak segera diselamatkan, akan terlambat. Namun 2 dokter di ruang operasi karena tidak ada dokter utama, takut menanggung tanggung jawab.